Mbak Titi, tapi kan faktanya tadi Mbak Titi melihat sudah ada nih gelagat-gelagat politisasi bansos, presiden turun, menteri turun begitu-begitu loh, tapi mengarah ke kampanye. Tapi kan faktanya itu juga tidak ditegur, Mbak. Jadi ketika presiden pun cuti, ingin kampanye, kemudian dia melakukan hal-hal yang ternyata itu melanggar pemilu, tentu tidak ada juga yang berani untuk menegur presiden. Bagaimana, Mbak? Ya, tidak berani menegur itu berarti kan kita ini harus menagih dan terus ya menekan agar institusi-institusi yang ada itu bekerja dengan benar. Mas Anggi gini ya, di dalam konteks pemilu, dia bisa menang secara legal, tetapi kalau publik menganggap kemenangan itu diperoleh dengan cara-cara curang, maka walaupun dia mendapatkan kemenangan yang legal, tapi belum tentu dia akan mendapatkan legitimasi. Nah, legitimasi itu harus dibayar dengan mahal. Kadang-kadang bisa diikuti oleh ketidakpuasan, ketidakpatuhan, dan ketidaktaatan masyarakat pada pada pemerintahan yang terbentuk dari stigma dihasilkan dari proses yang curang. Nah, kita tidak mau yang begitu. Kita mau siapapun hasil pemilu 2024 itu diyakini oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk seluruh warga negara Indonesia dihasilkan dari proses yang benar, dari Oke. proses yang tidak curang. Dan kalau misalnya Bawaslu dianggap mendiamkan, kan tadi kita konsepnya sepakat ya, kalau presiden tidak cuti, maka tidak boleh ada keputusan, tindakan, perbuatan, perilaku, perkataan yang mengarah kepada kepentingan politik partisan tertentu. Oleh karena itu, kalau misalnya Bawaslu mendiamkan dan tidak ada tindak lanjut, ini akan tereskalasi terus menjadi persepsi, stigma, dan kemudian stereotip bahwa oh sudah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini akan bergulir terus, masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan ketidakpuasan-ketidakpuasan yang dijawab dengan penyelesaian yang menggantung, itu akan selalu melahirkan ketidakpuasan baru. Nah, daripada situasinya justru tidak kondusif, pemerintahan yang terbentuk bisa jadi dipertanyakan legitimasinya, saya sih menganjurkan Pak Jokowi kalau memang ingin kampanye, ya kampanye saja. Dan itu lebih terhormat begitu ya daripada kita menduga-duga begitu arah politik dan arah angin Pak Jokowi. Tapi yang penting satu tadi, tidak menggunakan fasilitas jabatan. Yang berikutnya adalah cuti di luar tanggungan negara. Bahkan saya mendorong ya Pak Jokowi kalau memang mau kampanye, kampanye sampai 10 Februari begitu ya. Sehingga tadi lapangan kontestasinya menjadi lebih jelas. Tidak ada Oke. yang diduga-duga gitu ya dalam kapasitas jabatan melakukan tindakan yang mengarah atau memberikan keuntungan Oke. atau kerugian terhadap peserta pemilu tertentu, Mas Baik. Anggi. Berarti jujur saja mau ikut kampanye, begitu Mbak ya, jangan malu-malu. Kemudian lakukan dengan prosedur yang benar, begitu. Mbak Titi, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.